Social anxiety, ketika rasa gugup mengintai dalam interaksi sosial. Halo sahabat teras cermin, saat langit mulai bergumul dengan keemasan senja dan orang-orang berkumpul dalam cahaya hangat. Suasana hati yang cair dapat menjadi beku oleh perasaan cemas yang merayap. Ini adalah momen di mana social anxiety atau kecemasan sosial dapat mengambil alih, menghasilkan ketidaknyamanan yang mendalam dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah pengalaman yang lebih umum daripada yang mungkin kita sadari, dan seringkali memengaruhi cara kita berfungsi dalam situasi sosial. Social anxiety adalah kondisi di mana seseorang merasa gugup, cemas, atau takut saat berada dalam situasi sosial. Ini bisa berupa pertemuan dengan orang baru, berbicara di depan umum, atau bahkan berpartisipasi dalam percakapan kelompok. Kecemasan ini terkadang bisa sangat kuat sehingga mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dan merasakan kebahagiaan dalam hubungan sosial. Asal mula kecemasan sosial bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami kecemasan yang lebih intens. Sementara orang lain mungkin mengembangkannya sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dalam situasi sosial. Faktor lingkungan, seperti tekanan untuk tampil sempurna atau takut dievaluasi oleh orang lain, juga dapat memainkan peran dalam mengembangkan kecemasan ini. Selanjutnya, dampak kecemasan sosial dalam kehidupan. Kecemasan sosial dapat memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Di tempat kerja, seseorang yang menderita kecemasan sosial mungkin merasa takut untuk berbicara di pertemuan, mengajukan pertanyaan, atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Ini dapat menghambat peluang untuk berkontribusi dan naik jabatan. Dalam hubungan sosial, kecemasan sosial dapat membuat seseorang merasa tidak mampu untuk menjalin hubungan yang mendalam atau merasa tidak nyaman dalam situasi sosial. Orang yang mengalami kecemasan ini mungkin merasa seperti mereka selalu dinilai negatif oleh orang lain, bahkan jika itu tidak benar. Tanda-tanda dan gejala kecemasan sosial. Tanda-tanda kecemasan sosial dapat bervariasi dari orang ke orang, tetapi beberapa gejala umum meliputi: pertama, gugup dan keringat berlebihan. Saat berada dalam situasi sosial, seseorang mungkin merasa gugup berlebihan dan berkeringat secara berlebihan, terutama di tangan. Kedua, ketakutan akan penilaian. Orang dengan kecemasan sosial seringkali sangat khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka bisa merasa sangat tidak aman dan takut dievaluasi negatif. Ketiga, kehilangan kata atau kelumpuhan. Dalam situasi sosial, seseorang mungkin merasa seperti lidah mereka terikat, dan mereka kesulitan untuk berbicara atau memikirkan kata-kata yang tepat. Keempat, menghindari situasi sosial. Orang dengan kecemasan sosial seringkali menghindari situasi-situasi sosial atau berusaha mengurangi partisipasi mereka dalam aktivitas sosial. Kelima, physiological discomfort. Beberapa orang mungkin mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar, perut kembung, atau pusing saat berada dalam situasi sosial yang menegangkan. Selanjutnya adalah mengatasi kecemasan sosial. Meskipun kecemasan sosial bisa mengganggu, ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dan mengurangi dampaknya. Pertama, edukasi dan kesadaran. Mengetahui bahwa kecemasan sosial adalah kondisi yang umum dan dapat diatasi adalah langkah pertama. Edukasi tentang apa yang terjadi dalam tubuh selama kecemasan dapat membantu mengurangi kecemasan berlebih. Kedua,
latihan berpikir positif. Mengidentifikasi dan menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif adalah cara untuk mengatasi kecemasan. Mengevaluasi realistis bagaimana kita dievaluasi oleh orang lain juga penting. Ketiga, teknik relaksasi. Menggunakan teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga dapat membantu menenangkan sistem syaraf dan mengurangi perasaan cemas. Keempat, desensitisasi terpapar. Melibatkan diri dalam situasi sosial yang menegangkan dalam dosis-dosis yang lebih kecil dan bertahap dapat membantu kita terbiasa dan mengurangi kecemasan. Kelima, dukungan profesional. Terapis terlatih dapat membantu mengatasi kecemasan sosial melalui terapi perilaku kognitif atau terapi berbicara. Keenam, kelompok dukungan. Bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas online dapat memberikan tempat aman untuk berbicara tentang pengalaman kita dan mendapatkan dukungan dari orang lain yang mengalami hal yang serupa. Ketika kita mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kecemasan sosial, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup lebih bebas dan merdeka dari rasa takut yang mengikat kita. Meskipun itu mungkin memerlukan waktu dan usaha. Mengelola kecemasan sosial dapat membuka pintu untuk hubungan sosial yang lebih bermakna dan pengalaman yang lebih positif dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Salam Teras Cermin.